Sejumlah kasus kejahatan pembunuhan hingga mutilasi terjadi di Jawa Timur. Masyarakat pun mempertanyakan mengapa tindakan seperti itu bisa terjadi. Sejumlah pakar mencoba mencari tahu penyebabnya, termasuk menyusur masa lalu pelaku. Jadi perilaku sadisme ini bisa terbentuk pertama dikarenakan adanya faktor genetik, terus kemudian ada kerusakan pada bagian otak yang kemudian didukung juga oleh bagaimana lingkungan berpengaruh pada perilakunya dia. Bisa jadi ada tindakan traumatis yang pernah dirasakan oleh si pelaku pada waktu usia yang lebih muda. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, tentu kita tidak bisa langsung ujuk-ujuk bicara tentang penegakan hukumnya. Tapi kita juga harus mampu membantu masyarakat kita, misalnya melalui sosialisasi, gitu ya, melalui pembelajaran, meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya bahwa yang namanya nyawa, karena kalau pembunuhan kan berkaitan dengan nyawa ini sangat penting untuk dijaga masing-masing. Kalau dari sisi penegakan hukum tentu pasti harus ditindak, karena pembunuhan ini bagaimanapun ini salah satu kejahatan yang tidak mungkin dibiarkan, gitu ya. Baik itu misalnya ada laporan maupun tidak ada laporan, pembunuhan ini pasti akan ditindaklanjuti oleh kepolisian. Nah, karena dalam konstruksinya yang namanya pembunuhan ini tidak perlu harus nunggu ada yang lapor, gitu ya. Ini juga bukan delik aduan tentunya begitu. Jadi pasti kalau misalnya ada yang ketahuan, misalnya ada beberapa kasus kemarin, gitu ya, ada orang melihat langsung ada anggota-anggota tubuh yang tersebar di jalan waktu itu, gitu ya. Nah, itu bisa langsung dilaporkan, polisi pasti akan langsung bertindak, akan melakukan yang namanya visum, gitu ya, untuk melihat, gitu ya, kira-kira apa yang terjadi begitu dengan anggota-anggota tubuh ini. Kemudian tentu mencari pelakunya itu yang terpenting, karena kalau misalnya pelaku pembunuhan itu dibiarkan bebas berkeliaran belum tertangkap, pasti masyarakat juga ketakutan. Kamis 16 Januari lalu, seorang wanita berinisial MA usia 24 tahun ditemukan tewas di dalam kamar hotel Double Tree Surabaya. Ternyata dibunuh oleh kekasihnya sendiri berinisial Mi usia 26 tahun. Korban merupakan warga Lumajang itu meninggal setelah dicekik oleh pelaku yang berasal dari Jalan Bubutan, Surabaya. Mi tega membunuh karena merasa kesal dan cemburu dengan kekasihnya MA. Korban terus menceritakan mantan kekasihnya, padahal Mi berencana menikahi korban. Hal tersebut memancing amarah dan berujung pembunuhan. Tidak berselang lama, warga Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan mayat mutilasi korban pembunuhan. Kasus ini mencuat ketika warga desa Dadapan, Ngawi, menemukan mayat perempuan dalam kondisi mutilasi yang dikemas dalam koper merah pada Kamis, 23 Januari 2025. Korban, UK usia 29 tahun, seorang janda asal Blitar. Polda Jatim mengungkap kronologi yang mengerikan. Pelaku dikenal suami siri korban bernama RTH, ditangkap di Madiun pada Sabtu, 25 Januari 2025. Hasil interogasi, RTH mengakui melakukan mutilasi terhadap korban dan membuang potongan tubuhnya di berbagai lokasi terpisah. Bagian atas korban ditemukan di pinggir jembatan Kecamatan Watulimo, Trenggalek, sementara bagian bawah ditemukan di kawasan hutan Kecamatan Sampung, Ponorogo. Sisa tubuh korban dimasukkan ke dalam koper merah yang ditemukan di Ngawi. Untuk kejadian kejahatan yang kemudian berujung pada mutilasi biasanya itu dilakukan oleh pelaku karena pelaku ini ingin menyembunyikan barang bukti, kemudian ada perasaan untuk menghilangkan rasa bersalah atau tuduhan dari lingkungan sosial. Jadi dengan cara memutilasi maka dia bisa lepas dari tuduhan. Polisi berhasil mengungkap motif perbuatan mengerikan tersebut. Menurut pelaku RTH, pembunuhan dipicu rasa sakit. Tersangka RTH cemburu, karena korban UK pernah memasukkan laki-laki lain ke dalam kos-kosannya. Yang bisa dilakukan polisi pertama adalah penggalian data terkait dengan orang-orang terakhir yang berhubungan dengan si korban sendiri. Terus kemudian bagaimana dengan karakter korban dalam kesehariannya. Lalu dengan siapa saja dia bergaul seperti itu, gitu sih. Yang bisa dilakukan oleh polisi dalam jangka dekat. Kemudian yang kedua adalah bila menemukan orang-orang yang diduga kuat untuk melakukan tindakan tersebut, maka perlu rasanya untuk dilakukan pemeriksaan psikologi atau pemeriksaan kejiwaan.
untuk memastikan. Karena apa? Karena psikopat sendiri tidak akan bisa dikatakan itu psikopat atau gangguan perilaku antisosial kalau tidak melalui asesmen psikologi ataupun psikiatri. Tersangka RTH kemudian berencana menghabisi nyawa korban IUK dengan mengajak untuk bertemu pada 19 Januari 2025 di sebuah hotel Kediri. Rupanya, di hotel terjadi cekcok dan tersangka kalap lalu mencekik korban hingga kehabisan napas. Tersangka RTH kemudian berpikir cara untuk membuang mayat IUK. Lalu mengambil koper berwarna merah di rumahnya dan membeli plastik dan lakban sebagai pembungkus. Besoknya 20 Januari 2025 dini hari, tersangka mulai memasukkan tubuh korban ke dalam koper. Kepada polisi, tersangka mengaku tidak berniat untuk memutilasi korban. Namun, karena koper yang disiapkan tak cukup menampung jasad korban secara utuh, tersangka lalu memotong tubuh korban dengan menggunakan pisau. Mayat korban sempat berpindah-pindah tempat sebelum ditemukan di sejumlah lokasi. Polisi juga mengkonfirmasi identitas pelaku di balik kasus mutilasi mayat dalam koper merah yang menggemparkan masyarakat. Pelaku, RTH terungkap memiliki latar belakang ganda yang mengejutkan, yaitu sebagai pesilat dan anggota LSM. Tersangka juga berstatus pelajar. Jadi untuk kekerasan atau misalnya pelaku kekerasan atau mutilasi, atau yang biasanya orang umum menyebutnya dengan sebutan psikopat, sebenarnya secara fisik tidak bisa dilihat. Karena fisiknya sama seperti kita pada umumnya. Hanya saja kalau dilihat dari perilakunya berarti ada aturan yang dia langgar. Jadi pemahaman akan norma rendah, tidak mau bertanggung jawab, kurang empati, dan tidak mau bersosialisasi. Lalu, mengapa bisa memutilasi? Bagaimana koneksi pikiran, emosi dan bagaimana koneksi perilaku masa kecil dengan perilaku? Jawaban hanya muncul untuk kasus yang sudah ada. Belum ditemukan cara untuk mengetahui apakah seseorang berpotensi melakukan tindakan kejam seperti mutilasi atau tidak dalam hidupnya. Mutilasi juga menjadi tindakan lebih jauh dari kekerasan. Karena itu, untuk memahami mengapa seseorang bisa melakukan mutilasi, alasan tindakan kekerasan tersebut harus dimengerti. Mutilasi sulit terjadi karena dorongan sesaat saja. Dalam literatur ada yang disebut sebagai acute insanity atau kegilaan sesaat. Jika ditelaah lebih dalam, pasti ada penyebab lain dari pelaku, sehingga dia kehilangan rasa kemanusiaan ketika memotong-motong tubuh manusia lain. Kalau psikopat sendiri setahu saya selama ini sih belum bisa disembuhkan karena itu ada kerusakan, sehingga terapi yang diperlukan memang harus menggunakan bantuan dari obat. Masyarakat tidak bisa memperkirakan apakah seseorang berpotensi melakukan tindakan kekerasan atau tidak, tetapi setidaknya ada hal yang diperhatikan dari kecenderungan ini. Mulai cara berpikir seseorang. Jika impulsif maka dia berpotensi. Lalu emosional dalam mensikapi sesuatu. Perilaku keras sehari-hari, dan bagaimana seseorang merespons lingkungannya. Sebenarnya kalau untuk berelasi secara aman yang pasti adalah ada batasan. Batasan tidak semua hal bisa kita sampaikan kepada orang tersebut. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang bisa kita sampaikan dan ada yang tidak bisa disampaikan. Kemudian cara kita untuk menyampaikan apa yang kita rasakan kepada orang tersebut harus disampaikan dengan baik, dengan menggunakan kata dan kalimat yang baik juga. Lalu, bagaimana pengaturan terhadap kejahatan mutilasi di Indonesia? Dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan mutilasi? Kalau misalnya kita bilang tentang sanksi pembunuhan ini, tentu kita harus merujuk ke pidana pokoknya kita, gitu ya. Pidana pokok kita sekarang ini masih ada mati, penjara, gitu ya, denda, kurungan sama tutupan. Gitu. Nah, kalau misalnya kita tentang pidana, kita harus melihat kalau kita lihat pasal 338 KUHP, gitu ya. Nah, itu masih pidana penjara konstruksinya.
Namun gitu ya, kalau misalnya itu pembunuhan berencana, nah itu bisa sampai pidana mati hukuman sanksinya seperti itu. Nah, jadi tentu kita harus melihat dulu konstruksi kejadiannya berbeda gitu antara pembunuhan biasa dengan misalnya itu pembunuhan berencana, atau misalnya itu pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana lain misalnya gitu ya, entah itu diikuti atau didahului gitu atau disertai. Beda juga misalnya kalau itu sama-sama mati tapi konstruksinya misalnya hasil dari penganiayaan misalnya. Nah, tentu itu berbeda-beda sanksinya, kita harus melihat lagi pasal-pasal yang terkait. Tapi kalau terkait dengan pembunuhan, kita bisa lihat di pasal 338. Pengaturan terhadap kejahatan mutilasi di Indonesia memang tidak dimuat secara jelas dan terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. KUHP sebenarnya hanya memberikan pengaturan yang bersifat dasar. Misalnya mutilasi sebagai salah satu bentuk penganiayaan pasal 3512 KUHP. Penganiayaan berat pasal 353 KUHP dan kejahatan mutilasi seringkali terjadi sebagai rangkaian tindakan lanjutan dari pembunuhan pasal 338 dan pasal 340 KUHP, dengan tujuan agar bukti dalam hal ini mayat korban tidak diketahui identitasnya. Hukuman mati tentu bisa, hanya saja mengenakan kepada hukuman mati itu tentu sangat berat begitu. Jadi hukuman mati ini memang sangat jarang juga untuk diterapkan. Biasanya hukuman pidana penjara maksimal atau juga hukuman seumur hidup seperti itu. Tapi memang bisa dikemungkinkan kemungkinan untuk pidana mati itu tetap ada seperti itu. Nah, berkaitan dengan mutilasi ada rencana, ya biasanya memang masuk ke pasal pembunuhan berencana, mutilasi ini. Nah, namun sekali lagi kita harus melihat konstruksinya gitu ya. Tapi memang kalau kita bilang mutilasi pasti ada rencana di dalamnya begitu. Bagaimana dia melakukan pembunuhan, lalu bagaimana dia kalau mutilasi itu kan memotong-motong gitu ya bahasanya, memisah-misahkan bagian tubuh begitu. Nah, jadi tentu itu pasti ada rencana di bagaimana dia ingin memisah-misahkan anggota tubuh tersebut. Jadi memang biasanya kena 340 pembunuhan berencana. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan mutilasi menurut pasal 340 disebutkan barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Kalau psikopat atau enggak, mungkin memang bisa dijawab oleh rekan-rekan dari psikologi gitu ya. Kalau dari Fakultas Hukum kita terlalu dini kita kalau menyebut mutilasi itu pasti psikopat, karena untuk mencapai tahap psikopat itu agak jauh begitu ya tahapannya gitu. Tapi kalau mutilasi ya faktanya ya memang telah terjadi mutilasi gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara bagaimana kalau misalnya orang ini bebas gitu ya. Nah, kalau misalnya dia belum tertangkap, tentu itu menjadi kekhawatiran dan itu menjadi tanda merah untuk aparat penegak hukum kita, kinerjanya bagaimana sampai orang pembunuhan kok belum tertangkap, itu satu. Tapi kalau misalnya dia sudah diputus bersalah, dia sudah menjalani hukumannya di lapas, kemudian juga dia sudah bebas karena sudah selesai menjalani hukumannya, tentu dia punya hak untuk kembali ke masyarakat. Kita tidak bisa menghalangi hak tersebut gitu ya. Nah, di dalam penjara itu ngapain saja? Tentu dalam penjara itu mereka itu tentu dibuat gitu ya supaya mereka itu bisa kembali lagi ke masyarakat. Artinya ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka tidak lagi mengulangi harapannya gitu, tidak lagi mengulangi kejahatan yang lalu. Seperti misalnya kita punya contoh manusia yang kanibal gitu kan ya, yang kemarin kan sudah bebas, dia baru-baru ini kan sudah bebas. Nah, ketika dia kembali ke masyarakat, harapannya ya dia tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan itu. Nah, kalau misalnya dia mengulangi, nah itu nanti kita akan menyebutnya residivis begitu. Nah, kalau sudah jadi residivis, hukumannya pasti lebih berat daripada yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya dia sudah bebas dari penjara karena memang sudah selesai menjalani hukumannya, maka dia ini dalam pengertian ya dia sudah kembali menjadi manusia sesuai dengan norma-norma masyarakat seperti itu. Jadi dia harus diterima lagi di masyarakat. Nah, namun kalau misalnya dia bebas dalam konteks bahwa ternyata putusannya itu tidak terbukti, misalnya saya tidak terbukti gitu.
Jadi akhirnya dia ini diputus bebas gitu, tidak terbukti, tidak diberikan sanksi pidana, ya tentu kita harus menghormati putusan hakim tersebut. Bahwa ternyata menurut penilaian hakim, siapa tahu memang bukan dia pelakunya, misalnya salah tangkap gitu ya, atau mungkin dalam konstruksi dia ini bukan melakukan pidana gitu ya, tapi dia ini sedang melakukan pembelaan diri, ya mungkin saja. Sehingga kemudian kalau memang dia diputus bebas dengan pertimbangannya tidak terbukti melakukan tindak pidana, ya tentu kita harus membersihkan namanya, berarti dia bukan pelaku pidana. Peraturan hukum dapat diterapkan pada putusan kasus mutilasi. Dalam hal ini, pelaku mutilasi memenuhi unsur subjektif maupun unsur objektif dalam pembunuhan dengan sengaja untuk berpikir atau berniat untuk mengatur rencana. Cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan, maka dilakukanlah pemutilasian tubuh korban. Sehingga korban tidak diketahui keberadaannya, ataupun jika diketahui maka akan mengelabui penyidik dalam mengungkap identitas korban, sehingga identitas korban sulit dilacak, apalagi pelakunya. Kalau mencegah ini, karena kalau pembunuhan ini memang kejahatan yang dari zaman awal manusia sampai sekarang ini selalu terjadi pembunuhan ini. Kalau mencegah tentu kita akan bicara bagaimana aparat penegak kita gitu ya, melakukan sosialisasi terus-menerus gitu kan ya, supaya masyarakat kita ini paham bahwa pembunuhan itu kejahatan yang sangat kejam gitu. Dimanapun, di negara manapun tidak ada yang mentolerir yang namanya pembunuhan gitu. Tapi kalau dibilang mencegah, ya itu yang bisa kita lakukan, karena memang kejahatan itu pasti akan terus ada, akan terus tumbuh. Yang bisa kita lakukan terus untuk melakukan yang namanya pencegahan, masyarakat kita ini dikasih pemahaman terus, dikasih pengertian terus gitu ya, bahwa yang namanya nyawa ini sekali hilang itu tidak bisa kembali begitu. Beda dengan kasus-kasus pencurian gitu kan ya, ganti rugi dan seterusnya beda. Tapi kalau pembunuhan ini sudah sekali hilang tidak bisa kembali gitu, penyesalan seumur hidup. Nah jadi memang pembunuhan ini memang berat begitu, derajat kesalahannya sangatlah berat karena dia sampai menghilangkan nyawa orang lain. Nah yang namanya nyawa orang lain kan cuma bisa diberikan oleh yang namanya Tuhan gitu ya, hanya bisa diberikan oleh Tuhan, manusia tidak bisa menciptakan nyawa. Nah jadi makanya disitulah derajat beratnya kesalahannya kalau misalnya sudah jadi pembunuhan. Nah mungkin juga ini karena fenomena-fenomena di masyarakat kita, karena melihat banyak sekali kekerasan yang terjadi di sekitarnya mungkin saja gitu ya, apalagi kalau kita bicara misalnya pelakunya itu anak atau masih dalam ruang lingkup keluarga gitu. Nah itu kan tentu tidak semudah kita melihat oh ini telah terjadi pembunuhan. Nah, mungkin juga anak ini sehari-harinya kehidupannya juga bermasalah, sehingga kemudian ini menjadi puncak kejahatannya dia membunuh, misalnya membunuh orang-orang terdekatnya atau keluarganya. Jadi memang permasalahan kejahatan ini memang harus kita lihat gitu ya, satu persatu seperti itu.